Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Yana Priyatna, dari Yan Property Development atau YPD. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan, alhamdulillah, tamu yang istimewa, Bu Rizka Martina, dari Bekasi. Kebetulan beliau ini Wonder Woman-nya properti ya, boleh dibilang, di Indonesia. Karena apa? Karena dalam waktu 4 tahun, bisa bangun hampir 2.000 rumah, kemudian dengan modalnya 10 juta menjadi omset 200 miliar. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, silakan Anda bisa like, comment, subscribe video di bawah ini sehingga akhirnya bisa bermanfaat dan memberikan banyak informasi bagi banyak orang. Oke, kita langsung aja ya. Bagaimana dalam waktu 4 tahun bisa bangun hampir 2.000 rumah dengan modal 10 juta menjadi omset 200 miliar. Oke, selamat pagi Bu Rizka ya. Pagi Pak Yana. Ya. Oke Bu Rizka, ini boleh diceritakan nggak ini latar belakangnya nih? Saya kalau mendengarkan cerita Bu Rizka ini kayak Wonder Woman ya, wanita fighter menghadapi preman, aparat, apalagi dinas, wah semuanya dihadapi gitu dan jadi akhirnya jadi wanita besi gitu. Kira-kira mungkin boleh diceritakan latar belakangnya dulu gimana tuh Bu Rizka sampai jadi STM cowok semua katanya, STM mesin ya. Silakan, oh iya, jadi saya latar belakang dari Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, lahir di Sumatera Utara. Tadi seperti dibilang Mas Yana, dari STM dulu saya teknik mesin otomotif. Kalau sekarang namanya SMK Negeri 1 Medan. SMK Negeri 2, sorry. Dari STM saya lanjutkan kuliah teknik mesin juga di UGM. Jadi memang saya terbiasa semuanya cowok Pak. Di cewek sendiri di ruang kelas. Lalu setelah itu saya keterima di PLN Pusat. Jadi kalau sekarang memang saya sudah pengusaha. Tapi kalau dicek di KTP saya masih pegawai BUMN di KTP. Jadi setelah di PLN Pusat, tergerak hati untuk jadi pengusaha. Waktu itu memulai dengan menjadi seorang marketing properti. Jadi saya waktu itu marketing di salah satu agen properti di Blok M. Dari agen saya pun akhirnya memahami istilah-istilah di properti, termasuk apa itu istilah di perbankan, di legalitas, di pajak. Dan saya tergerak lebih dalam lagi menjadi seorang developer. Akhirnya saya ikut pertemuan-pertemuan atau baca-baca buku semua terkait developer dan mengambil langkah sesuai yang saya baca. Ya, jadi mungkin kelebihannya hanyalah saya berani aja mengambil langkah, itu aja. Mungkin yang lainnya kan berani cuma menunggu kan. Kalau saya mungkin orangnya gerasa-gerusu, buru-buru langsung saya ambil langkah, baru saya paham yang tadi disampaikan Bapaknya. Ternyata menjadi developer itu luar biasa. Apakah karena proyek saya pertama itu langsung memang ratusan unit ya, titik pertama itu. Jadi memang ratusan unit rumah itu menghadapi banyak hal terkait legalitas, perizinan, pembangunan ratusan rumah. Semua itu sudah saya jalankan dan berhasil di proyek pertama itu. Itu sih, dan karena berhasil itu pada waktu proyek itu sudah pencapaian di atas 50%, saya mengajukan mengundurkan diri dari PLN. Memang pada waktu mengundurkan diri banyak pertimbangan ya dari orang tua, karena itu sudah posisi yang nyaman ya, semua orang juga paham itu zona yang sangat nyaman menjadi seorang pegawai BUMN. Tapi saya pikir saya ada visi jadi pengusaha dan harus fokus. Jadi waktu saya pikir kalau saya setengah-setengah, setengahnya di pegawai BUMN, setengah jadi pengusaha, saya khawatir kurang maksimal. Jadi mungkin salah satu pencapaian tadi bisa sampai omset ratusan miliar, mungkin karena saya all out itu dulu satu. Jadi saya pikir untuk saya bisa berhasil, bisa maju, saya harus fokus. Dan saya mengundurkan diri dari PLN. Sekarang saya jadi pengusaha dari omset 10 juta tadi karena pembayaran tanahnya termin. Saya bisa 10 juta, sisanya berapa ratus juta sampai sekian tahun lunas. Dan itu saya jalankan sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan. Sehingga pembayaran selanjutnya adalah dari penjualan, baik kita penjualan cash maupun penjualan KPR. Maka saya sangat mengutamakan penjualan itu lancar. Ketika itu kita bisa pembayaran karena penjualan proyek itu lancar, bahkan sangat lancar. Harga tanah itu 12 miliar lebih sudah bisa saya bayarkan. Jadi ya kalau dibilang dari mana, kebetulan kita punya partner kontraktor pembayaran turnkey juga. Jadi bisa dibayarkan pada waktu sudah akad KPR. Jadi ya saya pikir, tapi ujung tombaknya tetap penjualan didukung oleh pembangunan sehingga proyek itu berhasil. Sekarang proyeknya sudah selesai. Dan berjalan proyek kedua, ketiga, keempat, sekarang sedang kita kembangkan. Kami bersyukur semua proyek kami tidak ada yang mangkrak, semuanya gagal. Termasuk proyek-proyek mangkrak yang kita take over juga skala ratusan unit komersil maupun subsidi. Seperti itu kira-kira. Oke. Luar biasa, dan seperti yang kita tahu bahwa ternyata Bu Rizka ini baru berusianya di angka 31 mau ke 32 ya. Di luar biasa ya, Maret ya, 32 Bu ya? Iya. Maret atau Mei?
Maret ini 33. Oh, 33. Oh, walaupun kelihatannya masih seperti 22 tahun. Oh, seperti anak kuliah gitu ya, kayak gitu ya. Masih ini. Nah, ceritakan nih pertama kali Lika-Liku tuh dulu katanya nyari tanah aja sampai setahun 8 bulan tuh, Bu. Ya. Sampai menemukan proyek pertama itu Lika-Liku yang dihadapi tantangannya apa saja, Bu, kira-kira? Tentu saja tantangan pertama sebenarnya yang paling berat adalah meyakinkan pemilik lahan bahwa memang saya pembelinya. Karena waktu itu masih sangat muda, kedua wanita. Bisa saja waktu mereka lihat saya udah sebaya sama anaknya, kan begitu kan? Jadi saya bertemu untuk negosiasi lahan yang sulit bagi saya adalah meyakinkan. Padahal saya serius mau beli. Tapi saya meyakinkan dengan pengalaman saya pada waktu saya menjadi agent. Saya sampaikan pengalaman saya, pengetahuan properti yang saya punya. Akhirnya pemilik lahan pun setuju dan akhirnya kita dealing. Sebenarnya kita setuju juga pasti pemilik lahan punya insting lah ya. Apakah pembeli ini, karena sudah banyak datang pembeli tapi katanya tidak serius. Saya menandai serius dengan perjanjian kita disepakati hitam di atas putih dan saya berkomitmen untuk itu. Jadi saya pikir yang beratnya karena saya masih muda, jujur aja. Sampai sekarang pun mungkin karena saya masih muda, yang tidak kenal saya akan agak sulit mengakui benar nggak ini Rizka seorang CEO yang punya omset bisa sampai ratusan M. Agak sulit karena memang kita akui jarang ya cewek sebagai dirut ya. Di PT saya ini di Hekalen, dirutnya hanya satu, saya sendiri lagi. Jadi makanya saya memahami segala aspek dalam properti. Tapi ya sekarang setelah saya sudah punya tim, sudah punya anggota, sudah punya ibaratnya kaki tangan, mereka yang bergerak dan saya bersyukur semuanya lincah-lincah. Kami bisa maju bersama, bertumbuh bersama begitu. Iya, iya. Dan sempat diceritakan bahwa dulu Pak masih pakai, mohon maaf ya, mobil butut katanya, sehingga akhirnya malu ketemu dengan owner atau bahkan ketemu juga di Citos ya. Iya, jadi itu tolaknya. Saya awalnya sih tidak memikirkan itu ya. Sampai akhirnya ada satu mediator Tanah Tangerang, dia itu tuh nggak pernah naik mobil saya. Jadi pokoknya, tapi dia udah sering mencarikan lahan untuk saya. Walaupun selalu gagal dari pihak penjual. Kalau saya sih tetap komitmen dengan tahapan bayar. Akhirnya dia bilang, Bu, kita ketemu di sini. Cuman kendaraannya lagi rusak, dia naik di mobil saya lah waktu itu sama suami. Setelah dia naik itu sampai sekarang dia nggak mau lagi mencarikan tanah. Setelah itu saya pikir, wah. Jadi banyak tidak keyakinan, dunia kan memang melihat penampilan ya, kita akui seperti itu. Jadi ya saya pikir nggak usah terlalu ngotot lah, saya cari aja, nggak usah, kalau misalnya ketemu negosiasi nggak usah kelihatan mobilnya lah, maklum lah mobil murah-murah kan. Ya sangat itulah, sedih lah pokok ceritain, AC-nya pun kadang rusak, kita survei lahan dari Depok ke Bekasi, Bekasi ke Tangerang, ke Bogor keringatan karena nggak ada AC, sedih lah pokoknya itu. Jadi ya hal ini mengingatkan saya, Mas Yana mengingatkan saya zaman-zaman susah dulu jadinya. Padahal sekarang udah agak nyaman sedikit lah. Baik. Terus dulu sempat pas awal mula itu closing bisa dibilang 200 unit dalam waktu 2 bulan. Itu bisa diceritakan nggak, Bu Rizka? Kunci suksesnya apa kok? Jadi memang proyek saya yang pertama itu saya bisa mengendalikan cash flow karena penjualan lancar. Waktu itu DP itu dicicil 2,5 juta per bulan. Kita launching itu di akhir bulan Mei 2017. Kebetulan bulan Juninya itu mau lebaran. Jadi kan lebaran itu kan nggak langsung bayar DP 2,5 juta, kan dia booking dulu nih sejuta. Dia booking dulu sejuta. Namanya orang dapat THR kan banyak ya, sejuta ya nggak terasa lah. Lalu setelah itu dia booking sejuta, 100 orang. Bulan selanjutnya dibayar cicilan DP 2,5 juta. Dan dari 2,5 juta itu ke 100 ada 250 juta. Disitulah saya mulai yang namanya meng-hire. Di situ saya mulai tahu bagaimana merekrut lah tim. Karena di PLN juga saya bukan pimpinan. Di PLN saya juga hanya level staff paling bawah lah, yang mungkin ruangannya juga kecil lah, karena nggak pernah saya punya pengalaman memimpin. Begitu juga pengalaman menjadi pengusaha. Orang tua saya juga PNS. Makanya waktu saya keluar dari PLN menjadi seorang pegawai BUMN, mereka sangat berontak. Tapi kan saya kebetulan sudah menikah, kita bicarakan dengan suami, ya kita mau komit menjadi pengusaha murni. Akhirnya kita komit keluar. Jadi ya itu satu, momentumnya saya melihat momentum. Kedua, di agent memang di dalam kita berbagi dengan agent, saya berbagi lebih mungkin pada kala itu 2017 dibandingkan developer yang lainnya. Mungkin karena kita berbagi lebih, agent-agent juga atau tim penjualan lebih semangat sehingga mereka membantu saya. Ketiga, dalam hal produk. Waktu itu memang rumah subsidi jarang ada yang bata hebel. Di 2017 itu saya buat bata hebel. Kemudian banyak yang tidak keramik, saya buat keramik. Banyak yang hanya tipe 1 kamar, saya buat 2 kamar. Kemudian jalannya juga kecil, minimal 3 meter jalannya. Saya buat 5 meter sampai 6 meter, ROW-nya itu 6 meter. Jadi dari keunggulan produk, kemudian kekuatan sales, kemudian online marketing, dan juga momentum. 4 hal ini saya waktu itu yang membuat berhasil penjualan.
Jadi itu yang membuat sebulan bisa 100 seperti itu kira-kira. Luar biasa. Terus ini kalau di Indonesia mungkin Bu Rizka ini salah satu yang breakthrough ya. Hanya dari pegawai biasa menjadi seorang pengusaha hanya 4 tahun, tapi percepatannya ini luar biasa nih. Apa kunci sukses Bu Rizka atau Hekalen ini tiba-tiba 4 tahun bisa bangun hampir 2000 unit dan proyeknya di mana-mana, dan memang timnya juga menurut saya sih efektif dan efisien, yang nggak terlalu banyak tapi efektif gitu. Mungkin kunci suksesnya apa nih Bu Rizka ya? Jadi gitu. Saya belajar waktu proyek saya yang pertama itu kan tidak ada orang ya, hanya saya dan adik kandung saya. Jadi saya melihat satu orang pun saya bisa mengerjakan 4 hal. Itu padahal saya sudah punya anak juga, sambil melihat anak saya ngurus keluarga. Akhirnya sekarang saya punya tim. Saya meyakini kalau saya kemarin sudah berhasil, saya satu mengerjakan 4 hal, berarti mereka pun bisa. Sehingga tim saya sangat efektif, sangat tidak terlalu ramai lah. Pimpinan ada, jadi struktur saya buat dulu strukturnya, supaya yang saya khawatirkan kan kalau tidak ada struktur bisa ribut nih, beda kepala kan, beda ide. Tapi perbedaan ide itu kan bisa menjadi solusi. Mereka tahu sekalipun saya mau ini itu, keputusan di atasnya apa. Jadi saya membuat strukturnya dulu. Setelah buat struktur, kedua ya memang kita harus menjanjikan kepada pihak-pihak kita, kepada bank lain-lain sesuai apa yang sudah disepakati. Itu membuat mereka yakin dan tetap support kita. Nah, jadi saya bisa juga karena pihak-pihak di eksternal organisasi Hekalen ini terus mensupport. Adapun gesekan demi gesekan sedikit-sedikit itu biasa, namanya juga manusia. Tapi pada akhirnya kita bersatu lagi untuk membuat satu proyek itu berhasil. Nah, ketika eksternal juga akhirnya kita harmonis lagi, kemudian internal juga kita bersatu. Jadi saya juga, bagian saya adalah menjaga cash flow. Supaya jangan banyak masalah kan, kita kurang pengetahuan lalu asal mengeluarkan biaya untuk kita nggak tahu kondisi tanah, untuk tanah-tanah yang mungkin belum waktunya untuk kita kembangkan. Jadi saya nomor 1 saya pastikan aman dulu, baru nomor 2 untung. Untuk mengamankannya adalah bahan produksi kita tanah harus aman, karena kalau bahan produksi tidak aman semuanya akan kacau. Bahan produksi aman, tim kita maksimalkan. Sekarang saya sudah agak santai, tapi sebelumnya memang kekuatan internal SDM ini yang terus saya pacu terus. Kemudian eksternal kita pun kita tetap jaga hubungan yang benar, kesepakatan pun kita sepakati dengan baik. Jadi kalau dibilang bisa breakthrough, tidak saya sendiri ya dibilangnya. Pasti karena tim saya ini luar biasa. Kedua, eksternal pun kita walaupun berbeda kadang pendapat, ada masalah karena terkait situasi pandemi kah, kebijakan bank yang berubah, kita sempat goyang tapi kita bersatu lagi. Kesatuan ini yang membuat, kesatuan dan fokus ini membuat kami bisa cepat maju. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian pastinya dalam perjalanannya ada ada suka dan duka ya, bisa sampai di posisi saat ini Bu Rizka ya. Kira-kira mungkin titik terendah Bu Rizka apa nih waktu pas menjalani ini semua nih? Pernah mungkin dulu apa gitu kira-kira? Sebenarnya kalau dibilang titik terendah, pasti ada Pak. Titik terendah adalah waktu saya salah membuat keputusannya. Maka saya sampaikan kalau Bapak Ibu mau jadi pengusaha, mungkin akan berbeda pada waktu kita belajar. Waktu kita sekolah itu semua harus benar supaya nilai 100. Itu berbeda pada waktu kita jadi pengusaha. Waktu salah jadi buat keputusan pasti ada kerugian, baik kerugian secara keuangan. Kalau bagi saya anggap sekolah. Jadi duka saya adalah waktu saya salah buat keputusan. Keputusan misalnya mempercayakan pembebasan lahan kepada tim A, ternyata ya kesepakatan ada cedera jandi, itu pasti sedih sekali ya. Membuat perputaran uang menjadi melambat dan lain-lain. Kalau saya sih sejauh ini itu aja sih Pak. Saya merasakan duka karena saya sebagai pemimpin, bagian saya adalah membuat keputusan. Karena kita membuat keputusan banyak akan pelaksanaannya. Dari segi anggaran, eksternal bergerak, internal bergerak. Pada waktu saya salah buat keputusan, kacau semuanya. Ya kalau kacau, makanya yang mendukakannya adalah memulihkan keadaan yang kacau itu. Proses memang akhirnya kan proyek kami ini bisa jalan, ada yang dipulihkan. Walaupun ada yang pemulihan berat, ada yang ringan. Kenapa kita bisa berhasil? Kami bertahan. Ada mungkin yang nggak kuat, jual aja lah proyeknya. Ada yang nggak kuat, kabur. Nah, kalau kami tetap bertahan, kita pikirkan solusi. Memang akan menjadi berat, tapi akhirnya ketika itu sudah berhasil, itu menjadi satu kepuasan. Yang kemarin berhasil. Jadi ada pun yang lainnya, kalau kemarin berhasil, kita percaya sekarang berhasil. Maka sekarang pun saya hanya menjaga, jangan sampai salah buat keputusan. Kalau salah, itulah duka saya. Kalau keputusannya apa, itu sangat teknis ya. Pastinya, intinya sebagai leader, kedukaan saya adalah salah buat keputusan terkait SDM dan anggaran. Itu ada istilah yang saya suka dari Bu Rizka, supaya proyek bertahan, tim bertahan, semuanya bisa lancar. Itu adalah
Ya kalau ada masalah atau apapun, istrinya ada yang mengganggu atau apapun, ya kalau dia yang nggak mati, ya saya yang mati. Berarti ya ayo fight aja gitu. Nah itu gimana bisa dijelaskan Bu Rizka ya? Iya. Bagus itu buat memacu motivasi kita semua. Iya, ya. jadi saya kebetulan pengusaha developer properti ya. Proyek saya skala ratusan unit per titik. Pasti itu kan uangnya pergerakan ataupun gerakan uang itu tebal. Nggak bisa kita pungkiri uang itu banyak godaan. Godaan orang untuk menipu saya, betul kan? Godaan orang untuk menjanjikan ini itu. Nah, jadi saya pikir, apakah saya pernah jatuh dalam penipuan itu? Ya tadi saya bilang saya salah buat keputusan. Maka setelah itu tapi kan ketika saya salah, apakah saya menyerah? Enggak, disitulah saya fighting. Anda sudah membuat saya salah buat keputusan, kalau bukan Anda, saya yang selesai. Tanda petik ya. Nah, akhirnya kita harus fighting. Akhirnya strategi kita jalankan, akhirnya saya tetap bisa menang dalam hal proyek itu berjalan, berhasil dan menguntungkan lah itu intinya. Tidak ada kebangkrutan dan lain-lain. Nah, jadi kalau dibilang fighting karena ada pihak-pihak luar yang mengganggu bisnis kita kadang. Nah, pihak-pihak inilah harus kita harus buat sinkron dengan kita. Kalau tidak bisa ikut arus kita, agak susah. Kenapa? Saya jujur, saya termasuk yang gerakannya terlalu cepat. Kalau orang yang santai-santai, yang tidak punya visi, saya punya visi, saya punya misi, ada target. Kalau hidup hanya mengalir aja, mungkin agak berat kalau bekerja sama dengan saya. Tapi kalau dia memang mau maju dalam waktu cepat dan akan ada tekanan, namanya kemajuan nggak pernah bersamaan jalannya sama kenyamanan. Jadi kalau dia hanya mau kenyamanan, agak sulit bergabung dengan saya. Namanya nggak nyaman, ada yang kita hadapi. Nah, dihadapi ini kita harus menang. Dihadapi segala hal. Saya sampaikan kepada tim saya, dunia boleh bilang hidup itu seperti roda katanya. Bisnis seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Silakan. Tapi saya sebagai pemimpin harus menjaga mereka. Maka saya sampaikan kita harus seperti tangga. Tetap naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Itu saya tanamkan ke mereka supaya kita tidak hanya satu dalam hal goal kita menjadi developer, tapi satu dalam hal pola pikir. Kami harus satu dalam pola pikir, dalam hal batin kita bahwa kita harus tetap maju supaya tindakan semua maksimal. Jadi itu yang saya jaga. Jadi ketika mereka ketemu penghalang atau semuanya, mereka seperti saya tegas. Kita harus menang sini, apapun ceritanya. Yang penting kita tidak ada dosa lah ya kan, tanda petik dalam hal itu. Tidak arti menang segala cara dilakukan, enggak juga. Tidak menzolimi lah ya. Iya, tidak menzolimi begini. Nah mungkin pesan buat Bu Rizka bagi developer pemula yang mungkin kesulitan di saat pandemi. Mindsetnya juga belum besar, belum seberani, secepat, senekat Bu Rizka ini kira-kira gimana nih untuk survive di masa pandemi dan resesi ini kira-kira Bu Rizka? Saya pikir pertama itu dari pola pikir dulu. Jadi begini, kita berpikir kita kalah atau menang pun bisa saja. Kalau misalnya saya sekarang nih dari pandemi atau saya menghadapi satu proyek kecil mau besar, saya berpikir ketakutan pun saya bisa di akhirnya berhasil, bisa juga gagal. Saya berpikir yang tadi bisnis itu bisa naik, bisa turun, atau saya berpikir kita harus tetap naik bukan turun, hasilnya pun bisa juga berhasil, bisa bangkrut. Kalau toh hasilnya sama-sama kita nggak tahu ke depan, mending kita pilih aja berpikir positif. Karena pikir negatif, positif, toh kita nggak tahu ujungnya. Kalau sama-sama nggak tahu kita memposisikan pikiran kita positif atau negatif, pilih aja tetap positif. Itu dulu, karena posisi saya ini kan sudah leader. Akan berbahaya kalau saya mengutarakan pada anggota kondisi bahaya. Kita akan bangkrut, nggak bisa. Mereka harus tenang dan percaya semua akan baik-baik saja. Bagian saya lah bagian saya menguatkan diri saya dan menghadapi apa yang harus saya hadapi lah. Sejauh ini karena tim saya sudah solid dan juga proyek juga, memang proyek ini kalau saya memang pembangunan itu tidak saya utamakan kecuali setelah aman, penjualan saya utamakan. Jadi ya nggak terlalu, sekarang kerjaan saya nggak terlalu berat lah intinya. Jadi ya yang penting saya menanamkan di pikiran-pikiran tim saya dan di eksternal bahwa semua aman. Jadi nggak terlalu itu sih. Jadi ya kalau dibilang masukannya apa, kita berpikir positif dan tindakan. Karena ya percaya tapi nggak ada tindakan sama aja buang-buang waktu, hanya sama saja omong kosong. Ketika saya bilang sama tim saya, kita harus tetap naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Kalau dunia bilang naik turun, silakan. Tapi apa tindakannya? Saya berani tetap cari tanah. Saya berani tetap akuisisi proyek-proyek mangkrak. Karena saya percaya manajemen harus kuat. Nah, jadi tidak ada yang saya khawatirkan, itu satu. Memang saya ada khawatir, tapi kekhawatiran harus tutup dengan pikiran positif. Saya pikir kembali ke sini dulu ya. Betul. Jadi ya nggak dibilang rumusnya apa ya. Apapun strategi kalau mentalnya nggak nyampe, Bapak punya visi bangun komplek tower, tapi nanti setelah 5 hari bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nggak tahu juga, udahlah positif aja sambil jalan begitu. Betul.
Oke, ini juga mungkin Bu Rizka ada pesan bagi para calon pembeli properti yang sekarang itu banyak kasusnya mangkrak, penipuan, dan lain sebagainya, kabur. Ini mungkin ada pesan buat pembeli properti itu bagaimana baiknya Bu Rizka ya? Iya, jadi pembeli properti kita bisa kategorikan dia pembeli cash, baik itu cash bertahap, bisa juga pembeli KPR. Pembeli cash sebagai investor ataupun KPR sebagai investor itu bermacam-macam lah kalau kita di posisi buyer, posisi pembeli. Kalau untuk cash, saran saya kalau yang cash, saya tidak mendeskripsikan developer baru, cuman memang banyak ya namanya baru, mental kan bukan masalah di proyeknya, kadang mental sebagai dirutnya. Mungkin dari awal hatinya pengen proyek ini berhasil, tapi berjalan waktu, namanya kita nggak usah ada properti pun, kuliner, fashion, semuanya kita akan menghadapi banyak gejolak pada waktu kita mau bertumbuh. Nah, mental orang-orang menghadapi gejolak ini, itu yang membedakan. Padahal sebenarnya dihadapinya pun tetap bisa berhasil. Toh buktinya saya sudah buktikan. Waktu saya berubah, pola pikir saya dari karyawan yang bisa nyaman, menjadi pengusaha, bukan nggak gemetar waktu itu proyek pertama, gemetar. Tapi saya pikir yang tadi, saya pikir positif, saya harus berhasil di proyek ini. Jadi saya tetap hadapi, akhirnya proyek itu selesai, tutup buku aman. Nah jadi kalau untuk pembeli, karena beda-beda untuk developer mula, coba carilah yang untuk pembeli sebagai investor, cash atau cash bertahap, coba cari yang sudah ada track record. Atau kalau Bapak Ibu nggak bisa saja dia tidak track record, tapi di proyek itu sudah ada yang akad. Karena pada waktu di akad KPR, pendanaan itu dari bank. Bank sudah meneliti perizinannya, legalitasnya. Jadi Ibu, Bapak mau beli yang cash, berarti itu aman. Tapi kalau sudah KPR, kalau mau KPR, masalah sebagai pembeli adalah udah bayar DP nih. Udah bayar DP kabur. Pastikan aja, patokannya itu aja Bapak Ibu. Sudah ada nggak yang akad 1 unit saja? Sudah ada yang akad 1 unit, itu baik kalau dia belum ada track record. Kalau sudah ada track record, kemungkinan besar ya berhasil begitu. Karena dia sudah mengalami banyak hal dan sudah berhasil kan begitu. Jadi itu aja untuk membedakan developer ada track record, tidak ada track record. Seperti itu caranya supaya mengamankan uang Bapak Ibu pada waktu mau beli properti. Oke. Mungkin Bu Rizka ada kata-kata terakhir buat teman-teman pebisnis properti dan lain sebagainya, mungkin silakan. Kalau saya bilang, saya mendukung kawan-kawan jadi pebisnis. Kita tahu di properti banyak bisnis properti, kalau saya developer properti, itu banyak bisnis di dalamnya. Supplier material, baik dia rumah kecil, besar, pengadaan keramik, kemudian semen, kemudian notaris. Notaris kita juga ada stafnya. Kemudian untuk PLN, kita membayar ke PLN, bayar pajak, banyak hal yang mendukung perekonomian negara kita di satu proyek, satu bisnis developer properti. Maka jangan pikirkan kondisinya berat, ini enggak, kita tahu ketika ini berhasil banyak teman kita berbagi. Kita percaya ada yang menyebar harta pasti bertambah kaya. Jadi jangan terlalu takut dengan itu, dengan yang penting kan manajemen keuangan kita latih tidak banyak godaan. Nah, jadi jangan terlalu takut, udahlah mangkrak saya enggak, jaga tetap mental. Saya kembali ke yang pertama, jaga tetap mental kita positif. Apapun yang terjadi pasti berhasil. Ketika waktu saya berpikir seperti itu di masalah proyek, belum ada jalan waktu itu. Tapi saya tetap jaga mental positif, pasti berhasil. Tiba-tiba ada jalan. Tiba-tiba datang jalan untuk bangun jalan masuk proyek dan lain-lain, akhirnya berhasil. Jadi ya, kalau dibilang untuk teman-teman developer properti, jangan cepat menyerah lah. Karena kalau kita berhasil, kita membuat banyak hal terpelihara. Jadi tetap semangat. Kalau ternyata, tapi Bu, masalahnya sudah mentok, ini sudah mentok, makanya kan kita ada komunitas. Kalau nggak komunitas, kita berbagi, sama seperti sekarang saya berbagilah pengetahuan atau berbagi semangat. Semangati diri kita sendiri, karena kita posisi puncak. Kita menggandeng, kita mengangkat banyak orang. Jadi saya pikir kuatkan diri kita sendiri. Setelah kuat, kita bisa lebih jernih berpikir strategi. Setelah tahu strateginya, ambil langkah, jangan takut. Kalaupun salah, percayalah ada pemulihan. Nah, kemudian goalnya adalah proyek berhasil. Ketika proyek berhasil, sama percaya, saya berani mengambil yang lebih berat lagi, lebih berat. Akhirnya kita hanya 3 tahunan bisa sampai ribuan unit. Itu kan pasti bukan dengan tidak kenyamanan yang sangat terganggu, tapi saya sudah terbiasa. Sekarang saya bukan masalahnya kenyamanan terganggu, udah biasa. Jadi mau digesek sana ini santai aja saya. Tapi sampai ke level ini, hadapi harus apa yang dihadapi. Tetap berpikir positif, itu aja. Oke, terima kasih rekan-rekan properti di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan sharing dari Bu Rizka ya, yang mungkin saya juluki Wonder Woman-nya properti di Indonesia ya. Di mana dalam waktu beberapa tahun saja sudah bisa membangun unit banyak, ribuan, kemudian modalnya juga dari sedikit, akhirnya omsetnya besar. Ya kuncinya beliau mungkin yang seperti kita tahu, beliau berani, banyak action, nekat juga, terus fighter, tidak mudah menyerah, mentalnya harus kuat. Pokoknya apapun yang terjadi di depan, rintangan yang menghadang, pokoknya lawan saja dan insya Allah proyeknya
besar, jangan ada di atas, jangan ada di bawah, tapi harus di atas, harus jadi ekor, harus jadi kepala, jangan jadi ekor. Kemudian hidup itu tidak seperti roda dan terus berputar, tapi hidup itu seperti tangga dan kita harus naik ke puncak tangga tersebut ya. Terima kasih, mungkin cukup demikian sharing dari kami. Terima kasih juga Bu Rizka Martina di Hekalen. Nanti bisa berkunjung juga ke website dan lain sebagainya Hekalen ya, di daerah Bekasi, adapun di Purwakarta dan ada di Bogor juga ya. Betul, Bu Rizka ya. Iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sharing ini dan informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Salam luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.